Dalam kolaborasi antar profesi, dokter gigi berperan dalam memberikan perawatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk masalah dan kelainan yang terjadi pada gigi dan mulut, baik dalam mendiagnosa, memperbaiki estetik maupun restorasi bedah, serta berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, dokter gigi juga berperan dalam memberikan solusi dari permasalahan dan memberikan serta mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara bekerja sama dalam tim, menyamakan persepsi serta menghargai pendapat dan berkomunikasi dengan baik, baik kepada sesama tenaga kesehatan maupun kepada pasien dan keluarganya untuk membangun rasa percaya pasien terhadap tenaga kesehatan. Salah satu peranan dokter dalam kolaborasi interprofesional education adalah sebagai edukator yang memberikan edukasi kepada pasien, keluarga pasien, dan staf pendukung mengenai kondisi pasien, diagnosis pasien, dan rencana pengobatan yang akan diberikan kepada pasien. Selain itu, dokter juga berperan sebagai komunikator dengan tetap memperhatikan tata cara berkomunikasi yang baik dan benar agar hubungan intrapersonal antara dokter dan pasien dapat terbentuk dengan baik. Setiap profesi dalam kolaborasi IPE sudah memiliki porsi dan perannya masing-masing. Untuk dokter umum, yang paling baru dikenal sebagai Six Star Doctor, yaitu salah satunya medical expert. Sebagai medical expert, seorang dokter umum akan memberikan diagnosis ataupun aktivitas terapeutik saat diperlukan keputusan medis dan prioritasnya yang seringkali berdasarkan informasi yang kurang cukup dan ketidakpastian. Pekerjaan ini membutuhkan solusi kreatif berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam bidang medis. Peran penting dokter lainnya dalam bidang kesehatan adalah sebagai pemimpin masyarakat atau community leader. Dokter yang bertanggung jawab tidak hanya menaruh perhatiannya pada masalah yang terjadi di dekatnya saja, melainkan juga memperhatikan secara menyeluruh faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat lainnya. Dokter memiliki peran untuk menghidupkan kegiatan kesehatan yang berpengaruh untuk masyarakat lebih luas. Sebagai pemimpin, selain tanggung jawab kepada pasien, dalam hal ini masyarakat, dokter juga bertanggung jawab dalam kerjasama antar tenaga kesehatan. Jiwa kepemimpinan seorang dokter harus dihidupkan agar dapat menjalankan peran dan juga memberi pengarahan dan pemberian keputusan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu peran dokter dalam kolaborasi IPE adalah sebagai pengelola manajemen yang memiliki kapasitas manajemen yang memadai dalam menyediakan layanan kesehatan bermutu. Seorang dokter harus siap menjadi manajer. Tidak jarang keputusan yang harus diambil dengan tim lintas disiplin yang mengharuskan kerjasama yang harmonis. Kemampuan manajerial diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, pentingnya peran dokter dalam kolaborasi antar profesi di bidang kesehatan merupakan sebuah nilai konsekuensial yang tercermin dalam fondasi dan pilar kompetensi seorang dokter. Salah satu bagian dari fondasi tersebut, yakni komunikasi efektif, bertujuan untuk membentuk alur komunikasi yang baik dengan pasien melalui perantara dokter sebagai jembatan komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, guna memberikan pelayanan yang efektif untuk pasien. Terlebih lagi, pilar kompetensi dokter juga menegaskan bahwa dokter berperan dalam mengelola masalah kesehatan secara individu, keluarga, serta masyarakat secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan, di mana dalam konteks pendekatan pelayanan primer akan memerlukan peran dan pendampingan dari seluruh bidang profesi di bidang kesehatan. Persepsi masyarakat mengenai kesehatan berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, budaya, agama, sosial ekonomi, serta lingkungan. Adapun peran tenaga kesehatan masyarakat dalam kolaborasi interprofesional adalah dengan mencari keseluruhan masalah yang dapat memengaruhi individu dalam memilih pelayanan kesehatan sehingga dapat diidentifikasi faktornya serta dapat ditentukan apa yang menjadi prioritas masalahnya. Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian masyarakat. Adapun peran program studi kesehatan masyarakat dalam kolaborasi IPE adalah memonitoring status kesehatan masyarakat, memberi informasi, mendidik dan memberdayakan masyarakat, memobilisasi kemitraan di masyarakat, mengembangkan rencana dan kebijakan kesehatan di masyarakat, dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Kolaborasi dalam interprofessional education memberikan kesempatan bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk memahami satu sama lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bentuk kolaborasi daripada bidang psikologi sendiri adalah menyebarkan pengetahuan ataupun psikoedukasi mengenai pentingnya kesehatan mental sehingga nantinya dapat meningkatkan well-being serta aspek positif dalam diri pasien dan juga klien. Peran psikologi dalam kolaborasi interprofesional adalah untuk mengusahakan serta pencegahan pemeliharaan kesehatan khususnya dari segi psikis dan mental individu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan serta menanamkan pemahaman
mengenai persepsi positif baik tenaga kesehatan, pasien, keluarga, maupun caregiver. Karena persepsi positif akan meningkatkan motivasi dan keinginan pasien untuk sembuh. Jadi, bagaimana sih peran perawat dalam kolaborasi interprofesional? Nah, perawat akan memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien, di mana perawat akan melakukan caring. Sebagai contohnya, jika perawat melakukan caring, maka dokter akan melakukan curing kepada pasien. Maka, disinilah kolaborasi interprofesional dilakukan untuk mengetahui keadaan pasien secara menyeluruh. Peran perawat dalam kolaborasi interprofesional yaitu perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan, baik itu dari aspek biopsikososio dan spiritual, yang ditujukan kepada individu, keluarga, maupun masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, di mana perawatlah yang paling sering berinteraksi dengan pasien, sehingga dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dengan memberikan informasi terkait permasalahan pasien, sehingga tenaga kesehatan lainnya dapat mengetahui informasi secara detail dan dapat memberikan tindakan yang sesuai dan tepat. Dalam praktik kolaborasi antar petugas kesehatan, seorang apoteker dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya, misalnya dokter. Dalam hal ini, apoteker dapat mempertimbangkan pengobatan mana yang sekiranya terbaik untuk pasien. Sebagai contoh, apoteker dapat memberi masukan mengenai obat yang aman untuk pasien, baik ditinjau dari dosis maupun indeks terapinya. Selain itu, apoteker juga dapat memberikan informasi mengenai pengobatan mandiri atau slow medikasi kepada masyarakat, baik di apotek langsung maupun melalui KII atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama atau interaksi antar profesi. Adapun bentuk kolaborasi farmasis dalam profesi kesehatan yaitu dengan mendukung keberhasilan suatu terapi dengan membantu memberikan konseling penggunaan obat yang tepat. Konseling obat diharapkan tidak hanya memberikan informasi tentang obat, tetapi sekaligus memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatannya dan memastikan bahwa pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan menjamin pasien safety. Adapun hambatan yang ditemui dalam kolaborasi interprofesional education adalah komunikasi yang menjadi kurang efektif dan timbulnya kesalahpahaman serta ketidaksetujuan dalam pengambilan keputusan. Untuk solusi yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan cara sharing atau bertukar pendapat dengan tetap menghargai pendapat satu sama lain antara tenaga kesehatan. Selain itu, hambatan yang dapat memengaruhi kolaborasi interprofesional antar tenaga kesehatan adalah yang pertama, masih adanya perasaan inferior antar profesi yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, komunikasi yang terbatas antar tenaga kesehatan sehingga merusak koordinasi. Dan yang terakhir, kurangnya waktu untuk melaksanakan pertemuan rutin yang melibatkan seluruh anggota. Adapun strategi untuk mencegah hambatan tersebut adalah dengan memberikan tenaga kesehatan waktu untuk melaksanakan pertemuan rutin serta melakukan pelatihan kolaborasi interprofesional untuk tenaga kesehatan.